Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz dan juga para ustadzah yang begitu banyak hadir duduk di tengah-tengah kita semua. Segenap pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, pengurus Ansor, Banser, Muslimat, senantiasa kita doakan mudah-mudahan NU menjadi lem perekat di tengah-tengah kehidupan umat Islam dan rakyat di tanah air Republik Indonesia tercinta. Kepada semua yang hadir, kaum muslimin muslimat, ibu bapak, para remaja serta siswa dan siswi, kita duduk di sini bahkan berdiri, mudah-mudahan di surga Allah kumpulkan kita lagi. Amin, Allahumma amin. Apa yang harus kita lakukan, yang kita tanam? Di antaranya, Bu, Nabi berpesan, idza mata bnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam sudah meninggal, sudah mati, sudah wafat, dia nggak bisa lagi beramal, nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi bayar zakat. Tapi karena Allah sayang sama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarpun kita sudah mati meninggal dunia, Allah masih kirimkan pahala, masih kirimkan hadiah untuk kita semua. Di antaranya yang pertama, jangan lupa mengaji, belajar, nuntut ilmu supaya ilmu manfaat. Para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, beliau-beliau ini insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah. Begitu banyak ilmu yang sudah diajarkan kepada kita semuanya, dan itu menjadi tabungan amal kebaikan untuk mereka di alam kuburnya. Alhamdulillah. Jadi belajar kita, duduk di pesantren, duduk di madrasah, duduk di majelis taklim, sekolah kita di Ma'arif NU ini, yang diajarkan bukan cuma urusan duniawiyah, bukan cuman urusan mesin, bukan cuman urusan utak-atik, urusan bengkel ngebengkel, tapi juga urusan agama dan akhirat. Di SMK Ma'arif NU ini diajarkan oleh guru-guru kita. Betul? Betul? Jadi bersyukur nih ibu bapak yang anaknya sekolah di sini. Ya, bersyukur kita. Sebab zaman sekarang banyak anak yang durhaka. Allah kasih pesen nih dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku
min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Allah kasihan sama kita yang punya anak, yang punya cucu, yang punya cicit, cecet, cocot. Kalau sampai anak keturunan kita lemah, opone sing lemah, solmet, opone, hah? Oh apane? Lain ya kalau di sini ya, apane, 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 manuke. Wah ini gawat nih. Mentang-mentang hujan turun, lemah imannya. Takut nggak kalau anak kita imannya lemah? Lemah akhlaknya, lemah ilmunya. Maka menjadi tugas kewajiban ibu dan bapak untuk memberikan bekal 3 kepada anak-anak kita tadi. Imannya yang bagus, kemudian akhlaknya yang mulia, dan kemudian ilmu yang berguna. Ilmu yang manfaat di dunia dia bahagia, manfaat di akhirat dia bergembira. Dan insya Allah pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah termasuk SMK Ma'arif NU ini menjadi tempat untuk memberikan 3 bekal kepada anak-anak kita. Betul? Bu, kenapa Allah kasihan sama kita? Sebab awalnya anak itu diharapkan menjadi rahmat, menjadi nikmat. Berapa banyak orang menikah tahunan, belasan, puluhan, tapi belum dititipkan anak oleh Allah. Doa sudah, ikhtiar sudah, berobat sudah, uang habis banyak juga sudah, tapi belum dititipkan anak. Kenapa? Karena mereka berharap anak itu menjadi rahmat. Inul Daratista, tahu Inul? Kalau tahu bahasa Banyumasnya apa? Ngerti ora? Ngerti ora son? Ngerti ya? Si goyang ngebor 13 tahun nggak dapat anak. Si kumis pusing juga kumis. Pak Adam pusing dia. Padahal duitnya banyak, hartanya banyak, tapi belum dapat anak, pusing. Ikut program bayi tabung. Berapa coba harga tabung di Banyumas? 15.000. Ini bayi tabung yang dijawab tabung LPG. 15.000, belum lahir anaknya meledak duluan. Inul cerita habis 1 miliar untuk 1 anak. Cuman atuh anaknya. Tuh 1 miliar nih. 1 miliar. Kebayang nggak kita yang hadir di sini punya anak berapa Bapak Ibu? Ada yang punya anak 2 berarti 2, punya anak 4, punya anak 7. Makanya orang sini kalau nggak punya duit jangan pusing, jual anaknya. Ojo. Apa? Aja. Mereka itu jangan ya. Itu kayak bahasa India aja. Kenapa pada nggak mau jual? Saudara tahu mobil?
Mobil itu nikmat, nggak punya uang jual. Ya. Punya rumah, rumah itu nikmat, nggak punya uang jual. Ibu punya emas, emasnya gede lagi, Masya Allah, di Banyumas emas gede-gede, 60 kilo, 50 kilo, 70 kilo, emas paijo. Emas, berlian, cincin yang bagus, mahal, buat biaya anak sekolah, bisa kita jual, bisa kita gadai. Tapi anak nikmat, ini nikmat yang sangat besar. Biarpun susah, biarpun miskin, tidak ada orang tua yang jual anaknya, tidak ada orang tua yang menggadai anaknya, sebab pegadaian juga ogah nerimanya. Mana anaknya gemuk banget lagi, makan mulu. Tuh, Allah kasihan melihat kita para orang tua yang berharap besar dari anak-anaknya. Kalau sampai anak kita durhaka, durjana, iman lemah, akhlak nggak punya, bodoh, nggak ada ilmu. Sementara ibu mengandung, Bu, pada mengandung nggak? Ini saya rasa ini yang hadir nih, ibu-ibunya nih hamil duluan. Ngaku, lah iya hamil duluan, masa langsung beranak nggak pakai hamil? Dia bilang, enak aja gitu. Padahal bener hamil duluan kan? Ibu hamil, berubah porsi badan. Badanku dulu tak begini, orang mah tinggi ke atas, ini lebar ke samping. Nggak usah ditanya bagaimana deritanya. Itu orang hamil yang di dalam perutnya apa itu? Bayi, bukan bulan. Kalau ada orang hamil, orang tanya, ibu itu berapa bulan? Nah, nggak ada, Bu, itu berapa bayi? Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Sakitnya tuh di mana? Di mana-mana. Kalau kita mau durhaka sama orang tua, cobain aja, ambil ember semen atau ember nyuci, lu masukin tuh batu kali ke dalam, lu gandolin di sini, lu jalan tuh selama 9 bulan, biar lu rasain kayak apa itu seorang ibu membawa anaknya setiap hari selama 9 bulan, betul? Jadi kita mikir tuh kalau mau durhaka nih, wahai para pelajar, wahai kita semua para anak dari orang tua kita, berat sampai Allah memberikan wasiat amanah, jangan sampai lemah anak-anak kita, keturunan kita, karena Allah tahu susah payahnya seorang ibu, seorang ayah mendidik, melahirkan anak-anaknya, betul? Belum ngidam, Masya Allah, ada lagi tuh ngidam. Ngidam apa di sini namanya? Sama, kepengen ini pengen itu, nanti kalau nggak dikasih takut ngiler katanya. Saya juga pernah ngalamin tuh, istri saya begitu ngidam, Bi, dia kalau manggil saya baby, nggak percaya. Itu kalau saya kasih duit, kalau enggak babi. Bercanda. Bi, ada apa sayang? Iya dong, gue gitu loh, gue manggil sayang, jadi kan nggak terlalu ketahuan antara sayang dan peang. Ada apa peang? Aku mau nasi goreng, tapi mintanya jam 3 pagi, Bu. Minta nasi goreng jam 3 pagi. Pan saya mikir, ini tukang nasi goreng jam 3 siapa yang dagang? Jangankan orangnya, gerobaknya udah nggak ada.
Tapi namanya istri minta, muter saya jalan keliling-keliling, emang tahu nggak ada yang jual, minimal nyenengin hatinya. Balik subuh rapi sholat, saya ngomong, yang nasi goreng yang kamu minta nggak dapet. Terus gimana dong? Kamu marah nggak? Enggak baby, aku tuh cuman mau ngetes kamu doang. Kamu masih sayang nggak sih sama aku? Karena ngerasa ada perubahan Pak, pipi mulai tembem, perut mulai gede, ya yang di belakang mulai besar, pinggang mulai lebar. Jadi ngerasa nggak kayak dulu lagi waktu remaja, ya. Lihat aja perubahan orang yang anaknya banyak, pasti gede-gede, bengkak-bengkak ya. Lain tuh bengkaknya yang punya anak satu, luar biasa. Mau beli mangga? Enggak, aku maunya mangga tuh yang ada di kebun orang. Hah? Pelan-pelan lakinya tiarap, berdiri, ngambil, lompat. Begitu diambil ketahuan orang, digebugin. Belum lahir anaknya udah jadi yatim dia. Meninggal bapaknya. Tuh iseng betul sih ngerjain ngidam-ngidaman. Aku mau ikan, dibawa ini ikan asin, enggak. Ikan teri, enggak. Ikan emas, enggak. Ikan lele, enggak. Maunya ikan Indosiar. Itu nyari yang terbang di mana ikannya? Ngidam. Berat. Begitu masuk fase melahirkan, ya Allah, taruhannya nyawa. Nyawa antara hidup dan mati. Kalau mati, matinya mati syahid, begitu mulia. Hidup pun dengan kemuliaan. Kenapa? Karena Nabi bangga, Nabi senang dengan perempuan yang suka hamil. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul yaumal qiyamah. Nabi senang sama perempuan yang punya banyak anak. Mau disenangi Nabi, mau dibanggain Nabi, beranak tiap tahun Bu. Tuh hebat. Taruhannya nyawa, mati pun rela untuk si buah hati. Padahal begitu besar, belum tentu anak ini rela mati untuk kita orang tuanya. Belum tentu rela berkorban untuk kita ayah dan ibunya. Tapi kita sudah rela mati, kehilangan nyawa, kehabisan darah untuk si kecil yang belum tentu dan belum tahu bagaimana besok kalau dia sudah besar akhlaknya kepada kita. Makanya Allah ingetin supaya kita menitipkan iman, menitipkan akhlak, menitipkan ilmu kepada anak-anak kita lewat pendidikan agama. Profesor meninggal, betul? Polisi meninggal, tentara meninggal, bupati meninggal, wakilnya juga meninggal. Enggak juga. Camat meninggal, lurah, RT, RW, panitia, solmed. Wah, giliran solmed meninggalnya kenceng, meninggal. Kayak udah kesel. Apa Bu? Meninggal kita semua, mati, wafat. Ya Rabbana. Kekayaan tak dibawa, yang dibanggakan kini sirna. Dunia menjadi warisan untuk anak, istri dan keluarga. Tak ada yang ikut. Suami tercinta, istri meninggal, nggak ikut dia. Kemana dia? Hah? Kawin lagi. Tenang Bu, belum meninggal juga dia udah kawin lagi. Nangis dia, nangis, sedih, kehilangan istri. Ya Allah, Painem, kok matinya cepet Painem? Aduh, nggak ada yang bikinin kopi lagi,
Nggak ada yang bikinin teh manis, datang temennya, sabar mas, nggak usah dipikirin, painem udah mati meninggal mediasinin aja didoain. Tapi kan nggak ada lagi yang nemenin saya tidur. Shh, jangan ngomong begitu, no di sebelah sono ada janda lagi nungguin. Mana lah, habis nangis nyariin janda. Coba nggak ikut. Suami meninggal, emang ikut ibu? Ibu bapak meninggal, anak ikut nggak? Yang ikut amal, iman, akhlak, kebaikan kita pada orang lain, senyum kita, sedekah kita, infak kita, zakat kita, sayang kita pada yatim, sholat kita, puasa kita, dan lain-lain sebagainya. Ilmu yang kita ajarkan, diajarkan lagi pada orang lain, diajarkan lagi pada orang lain, itu menjadi ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Siapapun ditanya, mau polisi, tentara, pejabat, rakyat, ustadz, umat, jamaah, man rabbuka, biar lebih dramatis, man rabbuka. Apaan jawabannya? Ini masih hidup aja nggak ngerti nih. Man rabbuka. Wah pintar. Allahu Rabbi. Cuman begitu doang met, gampang. Ntar saya hafalin. Emangnya orang mau ujian nasional dihafalin? Itu mah keluar sendiri. Kalau imannya bagus, akhlaknya bagus, kemudian ilmunya bagus, ibadahnya bagus, nggak usah dihafal, ngomong sendiri, ngucap sendiri, keluar sendiri. Betul? Pernah ditanya man rabbuka? Belum, karena masih hidup. Tapi saya yakin nih, kalau malam bapaknya sering tanya, mah rok buka. Khusus 17 ke atas. Yang pelajar tutup kupingnya. Budak. Luar biasa. Ilmu yang manfaat. Amal jariah tuh yang kita sumbangkan buat sekolah, buat pesantren, buat masjid, buat musola, untuk tempat anak yatim, TPA, tempat orang mengaji. Selama sekolah ini berdiri, masjidnya berdiri, pesantrennya berdiri, tempat kebaikan agama itu berdiri, orang yang beribadah, belajar, mengajar, mengaji, baca Quran, sholat, dan lain-lain sebagainya, pahala mereka tidak dikurangi, tapi pahala yang mereka dapatkan juga diberikan kepada orang yang ikut andil, yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Nggak usah khawatir. Itu saking sayangnya Allah kepada kita. Allah kepengen kita semua nih masuk surga. Salah satu contohnya, orang kalau niat baik belum ngerjain, itu sudah dicatat amal kebaikan, apalagi mengerjakan. Tapi orang berbuat jahat baru niat, nggak dicatat sebagai dosa kecuali sudah dikerjakan. Itu satu indikasi betapa Allah sayang sama kita dan kepengen kita semua kumpul lagi di sorga. Amin ya Rabbal. Makanya jangan pelit, duit yang kita punya nggak kita bawa. Bu, andaikan nanti ibu meninggal nih, ntar pagi meninggal, tuh kotak udah lewat, udah lewatin nih, mumpung lagi cerita begini nih, keluar semua nih, dompet keluar, cincin keluar semua, nanti puterin aja, nggak apa-apa, pas ini, terusin ya, sip. Ibu ntar pagi meninggal, duit masih ada, itu kalau disuruh balik lagi, kira-kira yang ada kita kasih nggak tuh buat agama? Ayo, andai bisa balik lagi ke dunia ini, kira-kira uang yang kita simpen di kantong malam ini, itu kita kasih nggak ke kotak amal? Tapi sayang nggak bisa balik lagi, nggak bisa balik lah.
Sehingga nanti banyak orang-orang beriman, orang-orang Islam yang pada nyesel karena kurang amal solehnya, kurang amal baiknya, kurang sedekahnya. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Andai kata kematian ini bisa ditunda, ajal ini bisa ditunda, niscaya aku akan kembali ke dunia untuk bersedekah supaya aku dicatat sebagai orang yang soleh. Orang mati pengen balik lagi ke dunia cuma mau sedekah. Yang punya harta sedekah harta, jangan pelit. Yang nggak punya harta tapi bisa sedekah nggak? Bisa. Lewat apa? Di antaranya senyum. Senyum itu apa ya bahasa Banyumas? Guyur. Apa? Guyu. Guyu. Guyu isa ora apa? Isa ora. Bisa apa ora? Guyu bisa apa ora? Bisa. Guyu, guyu, ayo. Tabassumuk fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu dicatat sedekah. Tuh, ternyata sedekah bukan cuma urusan duit, bukan hanya urusan harta. Orang mau balik ke dunia ini ingin bersedekah, dan ternyata sedekah bukan hanya urusan harta. Senyum. Tenang Bu, ntar kita bagi-bagiin itu sarung. Tenang, soulmate mah, tenang aja, tenang, tenang, ya, Bu, Pak, anak muda, pelajar, woi, manggil gua, woi, kayak manggil copet aja, woi, sini lu. Senyum, guyu, betul ya, nyengir, jadi sedekah. Padahal sedekah itu susah sekali. Berapa banyak orang untuk urusan maksiat ngeluarin duitnya gampang, buat urusan dosa cepet. Kalau untuk urusan korban mampu beli sapi, kambing aja dah. Kalau perlu ayam, gak usah kambing tuh. Tapi giliran beli daging yang beratnya 3 on, katanya daging online harganya 80 juta. Ya, anak muda tahu itu daging online, paham dia. Ada yang 150 juta, ada yang 200 juta, keluar duitnya cepat, padahal nikmatinnya cuma 5 menit, saudara. Ya, dosanya seumur hidup, nikmatnya 5 menit, 80 juta, 100 juta, 200 juta, keluar duitnya. Betul? Itu yang punya harta. Nah, kita kalau nggak punya duit, duitnya sedikit, masih ada harapan dapat sedekah, gampang, senyum, guyu. Apa iya guyu itu mudah? Susah. Siapa bilang sedekah nggak ada yang mudah? Susah. Sebab senyum butuh temen, butuh saudara. Kalau orang hatinya jelek sama temen sama saudara, nggak bakal mau senyum sama dia. Sebab dia nggak mau ketemu sama saudaranya. Bu, apa? Tuh kita ke pengajian yuk. Pengajian mana? Tuh di SMK Maharib NU 1 Rawalo. Ini rawa lo semua nih. Jadi ini rawa punya lo semua. Lo hebat lo. Yang lainnya numpang punya lo semua nih rawa. Masya Allah, luar biasa nih manusia rawa semua.
Rawa lo ya. Kita ngaji di sono, ada siapa? Ada soulmate yang ceramah, wah boleh deh. Terus teman-teman pada ikut nggak? Iya. Siapa aja? Rodia, Markona, Sarboah, Maimunah. Hah? Ada dia. Saya mah nggak mau ketemu dia. Amit-amit saya mah ketemu dia. Amit-amit. Kira-kira mau senyum nggak sama dia tadi? Karena senyum butuh teman. Karena hatinya nggak bagus sama teman, nggak jadi senyum. Jangan coba-coba ngarep pahala senyum, nggak ada teman, nggak ada orang, senyum-senyum sendirian di jalan, di gang gini aja nih. Orang intip pakai kekeran. Nah, bentar lagi dia telanjang nih. Bentar lagi dia gila nih, lari-lari sendiri. Senyum nggak ada teman aja bisa jadi masalah. Butuh teman. Lah kalau butuh teman, butuh hati yang bagus, susah. Kadang hati ini senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Gembira lihat saudara menangis, menangis lihat saudara gembira. Orang beli rumah, dia masuk rumah juga, cuman rumah sakit tuh. Orang beli mobil, dia masuk mobil juga, cuman mobil ambulan. Orang jalan-jalan ke luar negeri, dia jalan-jalan ke akhirat alias mati. Hatinya nggak bagus, nggak mau dia senyum. Padahal senyum itu mudah, murah, ibadah, dinilai sedekah. Ternyesel kita pelit senyum sama saudara, mau balik lagi ke dunia biar terus bisa senyum sama orang. Sebab modalnya murah. Apa modalnya? Pinggirin bibir atas dan bawah ke kanan. Jangan ke kanan doang, ntar orang bilang ibu setruk lagi. Pinggirin juga ke kiri, tongolin sedikit giginya biar berseri-seri. Mudah apa susah? Ayo saya hitung sampai 3, kita guyuh semuanya. 1, 2, 3. Hebat ya. Mudah, manis, cakep. Nenek-nenek ya Masya Allah udah tua, senyum tetap tua. Coba ya, kalau saya bilang tetap cakep saya bohong. Tetap tua dia. Manis. Yang hitam jadi manis, yang putih apalagi. Yang orang bilang cakep makin berseri-seri, yang tidak cakep pun juga ikut berseri-seri. Senyum itu sedekah. Ya Allah ya Rabbi, mudah, gampang masuk surga tuh gampang. Cuman banyak yang olah, banyak yang nggak mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa may yaba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga ya Rasul? Surga itu enak, surga itu nikmat. Wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, ikut apa yang aku sampaikan, dia mau senyum, dia mau berbuat baik, dia sayang yatim, dia cinta sama orang tua, dia berbakti, dia hormat kepada suami, sayang kepada istri, sama tetangga baik. Ya Allah ya Rabbi, berarti ini orang mau masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang maksiat berarti dia nggak mau masuk surga. Hati jelek sama saudara, orang kaya bingung, itu ke orang perasaan nggak kerja duitnya banyak, itu ngepet kali ya. Dia ke gunung mana sih itu, dukunnya siapa sih dia tuh, kok bisa hebat begitu. Bagaimana mau masuk surga? Simple, mudah, gampang, sudah dibuka oleh Nabi kunci surga, tinggal kita yang merebut kunci itu. Insya cukup apa sudah? Terus lanjut. Baik, Masya Allah. Ibu dan bapak hadirin hadirat yang saya cinta, mau saya kasih lagi nggak? Tadi senyum mudah, gampang. Bu, pada masak nggak? Masak tuh apa? Masak, olah-olah, olah-olah, nyayur-nyayur. Sering bagi ke tetangga nggak? Hah?
kadang-kadang. Idza tabaqtumul lahma fa'akthirul maraq. Kalau ibu masak banyakin kuah. Bagiin tetangga walau cuma kuah. Lu jangan sering-sering mencet ntar tetangganya. Mana kuahnya pedas bener lagi. Beli daging mau ngegule, daging sedikit, kuahnya banyakin. Ternyata ngasih kuah ke tetangga bisa jadi sedekah, jadi hadiah, jadi pahala besar. Modal cuma kuah doang. Ibu beli daging seperapat, kuahnya sebak. Modal air, bagiin. Apa nanti tetangga nggak marah? Enggak. Orang kalau dikasih hadiah, dikasih sesuatu, itu orang nggak akan lihat berapa harga hadiah yang kita kasih. Ya Allah, dikasih peyem tuh apa ya, tape. Dikasih tape. Berapa sih harga tape? Tapi senengnya bukan main, doa yang terucap untuk yang ngasih tape. Nggak berhenti dari Banyumas. Apa oleh-olehnya? Hah? Apa? Getuk, keripik, mendoan, apa? Dage itu apa? Oh, gerenteng. Banyak ya. Itu ngomong-ngomong panitia udah nyiapin belum itu? Pak Kepala Sekolah udah disebutin itu. Ya Allah, jangan sampai ntar istri saya nggak percaya kalau saya ke Banyumas. Biar dia percaya, tolong dibawain itu yang tadi disebut. Ya Allah ya Rabbi, murah tapi doa nggak putus-putus. Aduh baik banget, dia tiap pulang dari luar kota saya dikasih makanan, anak saya dikasih anggur, dikasih apel, padahal cuma satu. Tapi doanya nggak berhenti. Nikmat. Hidup di dunia cuma begitu doang, dapat sorga. Amin ya Rabbal. Hati yang bagus, jangan gampang kita mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain sehingga timbul permusuhan di antara kita. Jangan. Ntar di sorga kalau kita ketemu lagi malu kita, ya. Nih lu dulu nih yang ngata-ngatain gue, kalau ke sorga juga, iya. Lalu juga dulu yang gue ngatain lu ke surga juga, malu sendiri ntar kita. Ya. Udah nikmatin aja, nikmatin apa yang sudah diajarkan ulama-ulama gitu, biar mereka yang tanggung jawab. Nggak usah kita pada so tahu, ilmu mereka sudah luar biasa. Nanti kalau di pengadilan Allah kita ditanya, kita tinggal tunjuk, no Pak Kiai yang ngajarin saya, tanya dia aja ya Allah, saya mau ikut dia doang. Ntar Pak Kiainya nunjuk lagi itu, lah saya mau ikut si anu ulama anu, terus sampai ntar nunjuk ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, biar enak kita hidup, betul? Kasih kuah. Murah. Mendoan, jangan lupa mendoan. Bini saya demen tuh sama mendoan. Tuh. Begitu nikmat, begitu mudah Allah bukakan pintu surga. Saya kasih contoh lagi nih. Kalau dulu mungkin di padang pasir yang ada duri, kita lewat ada duri menghalangi jalan, khawatir orang keinjek, terus dipungut, digeser, dipinggirin, itu dapat pahala, dapat rahmat, dapat surga. Gampang apa susah? Gampang, kata Jigong lu. Main gampang-gampang aja, prakteknya di jalan. Ayo naik motor ada balok kayu, kita bisa menghindar, wah alhamdulillah selamat. Lu selamat, yang belakang katanya gampang tapi susah. Nggak usah mindahin balok, mindahin kayu, mindahin duri, mindahin paku.
Untuk orang supaya tidak celaka, ada orang sudah kecelakaan saja ditolong apa ditonton. Tuh. Hah? Siapa tuh? Ya Allah, kepalanya pecah. Untung bukan anak saya. Pulang dia. Itu orang dibiarin ngegeletak. Ditontonin, enggak ditolongin. Tadi bilangnya katanya mudah. Mindahin paku, mindahin balok, mindahin kayu biar orang enggak celaka. Ternyata ada orang udah celaka enggak kita pindahin ke rumah sakit. Wah, ya Allah, hancur. Aduh, otaknya berantakan. Ada handphone nggak? Mau ngapain? Selfie. Ya. On TKP. Ya. Habis itu pulang dia. Tuh orang geletak nggak ditolong. Padahal kunci surga ini. Saya lupa punya pengalaman ini. Waktu saya mau ke Subang, itu kan kita lewat tol di KM 57, selesai makan. Kurang lebih jam 12 malam saya lanjut bareng istri, bareng dengan pilot saya di depan, saya sama istri di tengah. Begitu kilometer 59 antri nih dari kilometer 58. Ada apa nih? Rame banget antrian, tumben jam 12 ngantri. Begitu sampai 59 saya lihat itu ada mobil box nabrak pembatas jalan, kacanya udah hancur, orangnya udah lompat keluar, udah geletak, megap-megap, nggak tahu hidup apa enggak, tapi nggak ada orang yang turun buat nolong, cuman lewat nontonin. Setelah panjang 1 kilometer orang cuman nonton, nggak ada yang nolong. Begitu saya lewat, saya bilang sama pilot saya, lot berhenti lot. Ada apa Pak Ustadz? Itu orang, bukan batang pisang. Turun kita, bawain minuman, kasih minum, telepon PJR, telepon lantas. Makanya kita punya telepon jangan isinya jablay mulu. Punya telepon polisi, ambulan, TNI, pemadam kebakaran, punya. Jadi kalaupun kita nggak bisa nolong, kita telepon. Turun minimal, habis itu telepon, tungguin datang baru kita pulang. Saya cuma ngebayang begini, ya Allah, itu andai kata ya keluarga kita yang begitu, naudzubillah min dzalik, perasaan kita kayak apa tuh, orang cuma lewat doang nggak ada yang nolong. Jadi kembalikan kepada diri kita. Makanya orang Islam tuh begitu, dia seperti bangunan, antara yang satu dengan yang lain saling menopang, saling mengisi, saling menutupi, saling melengkapi. Sakit orang lain rasa, sakit yang kita rasa. Senang kita rasa, senang juga yang saudara kita rasakan. Alhamdulillah. Udah keringetan, capek. Minum dulu. Ibu-ibu. Waduh, banyak juga deh. Sesajennya banyak, sesajennya. Masya Allah. Hadirin hadirat ibu bapak yang saya cinta. Dan pada akhirnya kalau kita sudah meninggal dunia, yang terakhir nih, doa anak, doa alak. Waladun saleh. Nabi sebut walad bukan ibn. Kalau ibn anak kandung, walad anak orang juga bisa ngedoain kita. Anak didik, anak pesantren, anak asuh, anak yatim, apalagi anak sendiri. Itu yang kita harap, dia angkat tangan doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Masih hidup, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba pelajar anak-anak ma'arif, mana dia? Siswa siswinya angkat tangan. Oh nggak ada. Wih, kita tes ya, bro. Saya mau tanya doa buat orang tua tadi yang saya baca, hafal nggak bro? Hafal ya bro? Ayo bro, kita baca biar orang tua kita bangga, seneng udah nyekolahin anaknya di sini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli. Tepuk tangan untuk SMK Ma'arif, luar biasa. Ibu mau punya anak soleh, punya anak solehah, doain. Coba doanya, ayo. Ayo.
Cuman doa doang. Ikutin saya ya, ikutin saya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Pada kaget dia. Itu doa apa? Makanya tanya dulu. Saya bilang ikutin, ikut aja. Tanya dong, ikut kemana solmed? Gitu. Orang sih mau ke WC ngikut. Saya baca doa WC dia kaget. Ayo sambung. Tadi kan udah nyambung tuh, Rabbighfirli wali walidayya. Sekarang ibu-ibu nyambung. Ayo, Rabbana, lanjut. Ada Pak Kiai banyak banget nih ulama di sini. Lu doa buat anak, Robbana atina, Robbana atina. Itu Robbana atina doa biar kredit panci ibu lunas. Yang dihafal sapu jangan Robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah utang lunasin dong, banyakin duit saya, kerjaan saya yang bagus dong. Itu kok kerudung belum kelar-kelar, kepengen tuh punya baju yang bagus kayak begitu. Robbana atina fid dunya hasanah. Itu mulu yang diinget-inget. Bagus juga sih, tapi jangan sampai lupa dong. Rabbana hablana min wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbi habli. Tuh mantap, mantap, doain. Nggak bisa bahasa Arab, ya Allah mudah-mudahan tuh si Udin, si Petot, Maimunah, Sarboah biar pada jadi anak yang soleh, yang soleha. Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Jangan gara-gara nggak bisa bahasa Arab akhirnya nggak doa-doa. Saya emang nggak bisa bahasa Arab, ya biarin aja saya nggak doain. Jangan, pakai bahasa Indonesia. Allah ngerti, Allah faham doa kita semuanya. Sekalipun kita belum bisa doa bahasa Arab, dosa bahasa Indonesia, mungkin ibu merasakan kehusuan yang lebih mantap karena ibu tahu apa yang ibu bapak minta. Insya meninggal dunia dihaulin, diyasinin, dikirimin doa, ditahlilin. Ya Allah, senangnya bukan main mereka. Doa itu murah, makanya nggak bayar. Buat yang hidup, tapi mahal buat yang meninggal. Ada orang nih misalnya tenggelam di laut. Jadi orang yang udah meninggal itu di alam barzah, kata Nabi dia seperti orang yang sedang di alam di lautan gitu ya, di samudra. Dia meminta pertolongan. Lewat nih tim SAR naik helikopter. Suara apa itu? Itu suara saya. Udah kenceng salah. Ceritanya helikopter. Mas, tolong Mas, ini ada duit 5 miliar Mas, sama ban bekas. Mas pilih mana? Ban bekas aja. Itu 5 miliar dia tolak, ban bekas dia ambil, padahal harga ban bekas murah. 5 miliar dia nggak mau. Ntar 5 miliarnya kalau udah di darat. Sekarang ban bekas dulu. Minta ban bekas murah, doa murah buat yang hidup, mahal buat yang sudah wafat. Makanya banyak diantara kita para anak lupa mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana mau berkah, bagaimana Allah turunkan rahmat. Sabab mereka kita Islam, sabab mereka kita beriman, sabab mereka kita hidup di dunia ini. Wabil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Luar biasa. Jangan sampai kita keluar dari apa yang Allah ajarkan.
Kita punya keimanan lepas. Dan jangan lupa senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sabab mereka, alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Nyari Islam susah, nggak gampang orang dapat hidayah. Nggak gampang. Kita orang Islam nih biar kita dosa banyak, itu masuk surga ujungnya. Jaminan itu. Maling, koruptor, tukang ngintipin janda, maling sendal, ya. Selama ada iman, surga. Ini jaminan dari Rasul, tapi Nabi tidak menjamin selamat dari neraka. Ya. Jaminan surga pasti, selamat dari neraka belum tentu. Pada akhirnya setelah direbus, direndam, dibanting, dikepret, dibejek, dibanting, sama malaikat entah berapa tahun, ribuan tahun, baru masuk ke surga dia ujung-ujungnya. Itu orang beriman, orang Islam. Tapi kalau orang kafir, saudara, fi nari jahannam khalidina fiha abada. Nikmat apalagi yang lebih besar? Sabab emak bapak kita beriman. Coba selamat di dunia, selamat di akhirat, surga tempat kita. Selama-lamanya kita di surga, terhindar neraka untuk selama-lamanya. Orang kaya di dunia ada akhirnya, orang miskin di dunia paling lama miskin sampai mati. Ya, sampai mati miskin. Setelah mati udah miskinnya buat anaknya jadi warisan. Mudah-mudahan kaya semua kita, amin ya robbal. Derita di dunia nggak lama, derita di akhirat siapa yang sanggup? Walaupun Nabi jamin kita ke surga, jangan sampai mampir ke rest area. Kalau rest area di jalan tol sih kita makan minum, lah rest area neraka makan minum darah nanah. Tidur di hamparan api yang begitu panas, saudara. Jangankan siksa yang besar, siksa yang ringan saja mungkin mendengarnya tidak sanggup, apalagi merasakannya. Disediakan terompah sendal 2, kaki masuk, begitu masuk kepala pecah, buar. Kaki yang pakai sendal isi kepala yang hancur berantakan, itu yang paling ringan. Mau? Nah kalau mau nyoba silakan aja. Itu kalau ada orang ngebangun pakai paku bumi, taruh palanya di situ, buar, lo rasain tuh. Itu baru sekali, ini berulang kali, terus sampai habis dosanya. Makanya Nabi suruh kita beristighfar. Nabi nggak punya dosa, istighfar. Istighfar bukan untuk pengampunan dosa, mengharap rahmat dari Allah istighfarnya Nabi. Kalau kita emang manusia berdosa, saya khususnya, maka istighfar jangan lupa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Laki lagi di kamar mandi, tangan ngambil dompet, oh ada 200.000, ngambil gocap nggak ketahuan kali. Masukin lagi. Bu ngelihat duit saya yang 50.000, nggak tahu saya mah, nggak paham, padahal udah jadi bakso di perut. Ya, kita nggak sadar banyak dosa yang kadang kita lakukan. Istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Dulu Bani Israel, ya, kaum Bani Israel itu kalau bikin dosa luar biasa. Di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, jadi fadilah-fadilah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW itu diceritakan. Bagaimana dulu orang Bani Israel kalau dia bikin dosa di malam hari, paginya udah ketulis ini nih, nyolong sendal, nyopet, maling, ngambil ikan, ngintipin orang mandi, ketulis di jidatnya, saudara. Dah, lu habis ngapain lu semalam? Enggak, gua mah tuh di jidat tuh ada dosanya. Kebayang nggak kalau ketulis? Apa nggak penuh muka kita nih sama tulisan dosa? Muka nggak muat, badan penuh semua, saudara. Itu dulu. Sampai mereka minta keringanan, ya Nabi jangan begitu dong, malu kita nih. Akhirnya ditulis di tembok-tembok dan pintu-pintu rumah mereka. Sekarang kita nih bikin dosa ditutup oleh Allah. Kita bikin dosa ditutup oleh Allah. Selama enggak kita yang buka sendiri, Allah udah tutup. Malam kita bikin dosa, bikin maksiat, pagi orang nggak ada yang tahu bahwa kita semalam habis berdosa, habis maksiat, orang nggak ada yang tahu. Kita bersembunyi bikin dosa, orang nggak tahu, dan Allah tutup, tidak buka.
kecuali kita yang buka sendiri. Kita bangga dengan dosa. Wah, semalam lu tau nggak tuh njablay yang di sono noh, itu udah gue pakai malam tuh. Gue punya duit, gue bayar lu sekian. Dia bangga dengan dosanya, bukan Allah yang buka, dirinya yang buka sendiri itu dosa. Begitu baiknya Allah. Istighfar, kita tutup dengan istighfar. Nanti doa dari kiai kita, dari guru-guru kita aminkan. Insya Allah dari saya cukup sekian. Titip pesan buat para siswa, para siswi, rajinlah belajar, mengaji jangan dilupa, ulama jangan ditinggal, orang tua senantiasa kita berbakti dan juga mendoakan kepada mereka, karena ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada ucapan, kalimat, isi yang salah, yang tidak bagus, tidak baik, tidak benar, akhlak saya yang tidak pantas terlihat di tempat yang mulia ini, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.